Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Anugrah Didik Sucitra, Guru Mata Pelajaran Produktif Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 1 Kalikondang. Siswa-siswa sekalian, hari ini kita akan mempelajari mengenai Power Window ya pada pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan kelas 12 TKRO SMK Negeri 1 Kalikondang. Di tengah masa pandemi seperti saat ini, saya mengingatkan kembali pada kita semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu dengan selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah, kemudian mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air mengalir, menjaga jarak ketika berinteraksi dengan orang lain, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selain itu, saya juga memberikan semangat kepada kalian, ya, memotivasi kalian untuk tetap semangat belajar walau dari rumah. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan fungsi power window pada kendaraan, kemudian kalian juga diharapkan mampu mengidentifikasi komponen-komponen power window, kemudian mampu memahami wiring diagram, ya, sistem power window, kemudian mampu memahami cara kerja dari switch power window, dan yang terakhir kalian diharapkan mampu menjelaskan aliran arus listrik saat jendela bergerak naik dan saat bergerak turun. Nah, silakan perhatikan video berikut ini. Ya, ini adalah penggerak kaca jendela dengan manual. Kita lihat ini untuk menggerakkan naik dan turun. Pengemudi itu harus memutar engkol ya yang ada di door trim ini ya pada sisi pintu bagian dalam. Ini harus diputar, ini yang manual. Sementara ini yang sudah menggunakan electric mirror. Nah, lihat pengemudi hanya tinggal menekan ya, kemudian mengangkat tombolnya, maka kaca jendela sudah bisa bergerak naik turun. Nah, bukan hanya itu, bahkan pengemudi ini bisa menggerakkan keempat jendela ini. Ya, ini contohnya. Ya, jendela sebelah belakang, sebelah kanan ini bisa digerakkan. Nah, apa fungsi dari power window? Nah, kalau melihat tayangan tadi, ya, awalnya untuk membuka pintu jendela itu kita harus memutar engkol gitu ya, yang ada pada door trim pintu. Nah, maka setelah menggunakan power window, maka fungsinya adalah membuka dan menutup kaca jendela itu hanya dengan sentuhan tombol ya. Jadi nanti ada rangkaian, baik rangkaian mekanik dan rangkaian elektronik, ini yang bekerja bersama-sama untuk membuka dan menutup kaca jendela hanya dengan sentuhan tombol. Itu adalah fungsi dari power window. Jadi sudah tidak lagi ada engkol semacam ini yang kemudian digerakkan oleh tenaga manusia. Jadi manusianya tinggal menekan tombol, ya, naik atau turun, nanti kacanya secara otomatis juga bisa bergerak naik atau turun. Nah, kalau kita lihat di sini ada komponen utamanya ini, sistem power window. Siapa itu? Yaitu motor listrik. Nah, ini motor listriknya terpasang di sini, terpasang di door trim. Nah, motor listrik ini kemudian nanti akan menggerakkan mekanisme penggerak yang ada di balik rangka ini ya. Di balik rangka ini ada mekanisme penggerak yang kemudian nanti meneruskan putaran dari motor ini, ya, merubah gerakan berputar menjadi gerakan naik turun sehingga kacanya bisa bergerak naik turun. Nah, tadi sudah saya sampaikan komponen utamanya itu adalah motor listrik yang dipasang di door trim. Ya, motor listrik ini kemudian dihubungkan dengan rangkaian mekanik, ya, di mana nanti pada saat motornya berputar maka rangkaian mekanik ini akan menggerakkan kaca naik maupun turun. Ini tergantung dari putaran motor yang ada di sini. Itu adalah fungsi power window. Nah, berikutnya adalah komponen-komponen power window. Ya, komponen yang pertama jelas harus ada baterai. Ya, kenapa harus ada baterai? Karena ya, sebagai sumber tenaga listrik, ya, sebagai sumber tenaga listrik yang nantinya akan supply arus listrik ke berbagai komponen pada sistem power window. Jadi tenaga utamanya sudah menggunakan tenaga listrik, ya. Nanti dirubah tadi oleh motor ya. Nah, selain baterai, yang kedua ada kabel penghubung atau wire harness ya. Jelas karena ini adalah rangkaian arus listrik, maka dibutuhkan kabel untuk menghubungkan dari satu komponen ke komponen yang lain.
ya untuk mengalirkan arus listrik. Nah, selain kabel penghubung, ada komponen berikutnya yaitu fuse atau sikring. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk mengamankan rangkaian kelistrikan dari konslet atau beban berlebih. Ya, jadi ketika terjadi konsleting atau beban yang berlebih, maka komponen-komponen yang lain, terutama motornya, itu bisa aman ya dari kerusakan. Nah, berikutnya adalah kunci kontak atau ignition switch. Nah, ini gambarnya semacam ini, fungsinya untuk apa? Ya, ini sebagai saklar utama untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke rangkaian power window. Jadi nanti sistem power window ini dapat bekerja pada saat kunci kontaknya sudah dalam posisi ACC. Ya, jadi pada saat off itu arus listriknya belum mengalir, masih putus ya. Dari terminal B ini belum dialirkan ke terminal ACC. Jadi pada saat kunci kontak ACC, maka ada arus listrik yang mengalir dari terminal B ke terminal ACC. Nah, pada saat itu sistem power window sudah dapat bekerja. Nah, berikutnya lagi ada saklar power window ya. Saklar power window ini yang sentral. Ya, ini bentuknya semacam ini. Ini yang terdapat pada pintu pengemudi ya. Kalau di Indonesia berarti di depan sebelah kanan ya, pintu pengemudi. Nah, fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai saklar utama yang dapat digunakan untuk mengontrol semua jendela pada setiap pintu. Jadi semua jendela pintu, baik depan maupun belakang, itu dapat digerakkan dengan saklar ini ya. Kalau kita lihat, ini saklarnya ada 4 ya. Ini untuk depan sebelah kanan ya, atau pintu drivernya. Ini depan sebelah kiri, ya penumpang depan sebelah kiri, ini pintu penumpang belakang sebelah kiri, dan ini pintu penumpang belakang sebelah kanan. Jadi keempat jendela ini bisa dikendalikan, bisa diatur, bisa dinaik turunkan oleh pengemudi. Kemudian kita lihat juga di sini ada locknya, ya. Jadi untuk apa nanti saya terangkan, ya. Berikutnya lagi ada saklar tunggal, ya. Ini saklar tunggal yang berada pada masing-masing pintu penumpang ya, masing-masing pintu penumpang. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengontrol, untuk menggerakkan jendela ya di pintu masing-masing penumpang. Jadi misalnya depan sebelah kiri atau belakang kiri dan kanan masing-masing pintunya terdapat saklar semacam ini. Ya, ini hanya dapat digunakan untuk menggerakkan kaca jendela di mana saklar ini terpasang. Artinya kalau saklar ini terpasang di depan sebelah kiri, maka saklar ini hanya dapat untuk menggerakkan jendela depan sebelah kiri. Ya. Oke, berikutnya lagi ada motor power window. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ini adalah komponen utamanya. Ya, komponen utamanya bentuknya semacam ini. Nah, kita lihat ini adalah motornya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menggerakkan mekanisme mekanik ya, yang nantinya akan menggerakkan jendela bergerak naik turun. Nah, motor listrik ini merubah energi listrik menjadi energi gerak ya, energi geraknya berupa energi putar di sini ya. Berupa gerakan berputarnya ini nanti dihubungkan dengan mekanisme penggerak yang pada akhirnya nanti akan menggerakkan jendela bergerak naik dan turun. Ya, ini motor power window. Berikutnya lagi, mekanisme penggeraknya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini nanti akan menggerakkan mekanisme penggerak. Mekanisme penggeraknya, nah ini ya, ini berfungsi untuk merubah gerakan putar. Ini kan motor geraknya berputar ya. Kemudian nanti jendela bergerak naik turun. Nah, kan harus ada yang merubah gerakan berputar di sini menjadi gerakan naik turun. Nah, yang merubah ini namanya mekanisme penggerak power window. Nah, ada dua macam mekanisme penggerak yang biasa digunakan. Yang pertama adalah tipe regulator dan yang kedua adalah tipe transfer gear atau yang menggunakan kabel. Nah, kalau kita lihat dari gambar, ini yang sebelah kiri ini yang menggunakan mekanisme regulator ya, ini motor listriknya, kemudian gerakan atau putaran dari motor listrik, kemudian nanti akan menyambung ke regulator yang ada di sebelah sini. Ya, ini ada regulatornya, bentuknya seperti bulan sabit, kemudian bergerigi. Ya, jadi nanti putaran dari motor listrik ini nanti akan diteruskan ke regulator ini. Nah, ketika regulator ini bergerak naik turun, gerakannya diteruskan ke batang penggerak ini yang berbentuk huruf X. Ya, nanti batang penggerak ini dapat mengecil dan dapat mengembang. Ya, ini ada relnya di sini. Relnya ini ada 2 rel ya, 1 rel
bebas, ini rel bebas artinya dapat bergerak naik turun, sementara yang satunya rel tetap atau fixed rel. Ini dia tetap diam, ya. Kemudian yang satunya ini nanti bergerak naik turun. Kemudian selain yang model regulator, ada juga yang model dengan menggunakan kabel atau transfer gear. Jadi cara kerjanya itu mekanismenya adalah ini menggerakkan kabel. Lihat ada kabel di sini ya, dihubungkan, ya muter ke sini, kemudian di sini ada pemegang kaca, ya kembali lagi ke motor. Jadi nanti pada saat motor ini berputar, motor ini menggerakkan kabel, ya kabelnya kemudian menarik pemegang kaca ini. Dia bisa menarik ke atas atau menarik ke bawah sesuai dengan putaran motor yang ada di sini. Ya, nah, lebih jelasnya kita lanjut saja dulu. Nah, ini untuk yang regulator. Jadi ada tadi yang sudah saya sampaikan untuk yang seperti bulan sabit ya. Nah, ini masuk ke mekanisme penggerak power window. Tadi sudah saya sampaikan ada yang tipe regulator dan ada yang tipe transfer gear atau kabel. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya. Ini motor listriknya, ini adalah regulatornya, ini adalah batang-batang penggeraknya. Tadi sudah saya sampaikan ada rel yang tetap dan ada rel yang bergerak. Ini rel yang tetap ya, yang kecil di sini, dan ini rel yang bergerak. Rel yang bergerak ini sekaligus sebagai pemegang kaca. Jadi nanti pada saat rel penggeraknya ini naik turun, ya kacanya juga sekaligus ikut naik turun. Ya, nanti lebih jelasnya ada simulasinya. Berikutnya ini yang model transfer gear. Nah, kalau kita lihat transfer gear ya, di sini ada relnya ini ya. Kemudian ada pemegang kacanya ini, pemegang kacanya. Pemegang kacanya dihubungkan dengan kaca bagian bawah ini, kemudian nanti pada saat pemegang kacanya ini naik ke atas ketarik oleh kabel, nah ini juga nanti kacanya ikut bergerak naik ke atas ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa melihat tayangan berikut ini. Nah, oke. Nah, lihat. Ya, ini bisa bergerak naik turun karena motor listrik yang ada di sini. Ya, motor listrik ini digerakkan oleh arus listrik ya. Kemudian gerakannya diteruskan dengan menggunakan kabel. Ya, kabelnya dihubungkan ke sini, kemudian nanti akan menarik pemegang kaca ini sehingga pemegang kaca ini dapat bergerak naik turun pada relnya. Ya. Ini yang model kabel atau transfer gear. Kemudian kita lihat lagi yang satunya. Nah, ini yang menggunakan regulator. Nah, lihat yang menggunakan regulator. Nah, ini ya. Regulatornya di sini. Motornya mana? Ini motornya. Ya, motornya nanti ya, ketemu dengan regulator sehingga bisa menggerakkan ini naik turun ya. Mekanisme penggeraknya naik turun. Ini yang fixnya ya, yang rel tetapnya, sementara ini yang rel yang bergerak. Kacanya nanti ada di sini. Ya, sehingga kaca jendela bisa bergerak naik turun. Ya, ini adalah gambar dari wiring diagram atau rangkaian kelistrikan dari sistem power window. Ya, jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini, kelihatan sepintas sepertinya rumit ya. Tapi kalau nanti kita pelajari, insya Allah nanti kita bisa memahaminya. Ya, ini saya ingin menunjukkan ya beberapa komponen. Yang pertama ada baterai ya, bentuknya semacam ini atau kita biasa menyebutnya aki ya, baterai. Sudah diterangkan di awal tadi ya, fungsinya sebagai sumber tenaga listrik. Kemudian berikutnya ada fuse ya atau sikring sebagai pengaman ya, ketika terjadi konslet maka komponen ini yang akan putus ya, sehingga nanti arus yang berlebih tidak mengalir ke komponen-komponen yang lain sehingga komponen-komponen yang lain akan menjadi aman. Berikutnya ada ignition switch atau kunci kontak ya, bentuknya semacam ini. Jadi sebagai saklar utama ya. Jadi sistem power window ini akan bisa bekerja ketika posisi switchnya ini sudah dalam posisi ACC ya. Ini bisa terhubung ketika posisinya ACC. Berikutnya lagi ada ini ya. Ini adalah saklar sentral ya, yang terdapat pada pintu bagian pengemudi ya. Bagian pengemudi biasanya di depan sebelah kanan ya. Ini untuk dua pintu. Ya. Ini ada switch nomor 1 dan switch nomor 2. Ya, switch nomor 1 ini untuk menggerakkan motor yang berada di pintu pengemudi, sementara yang switch nomor 2 dan switch nomor 3 ini untuk menggerakkan motor yang berada di pintu penumpang ya. Artinya jendela penumpang ini dapat digerakkan
oleh switch nomor 2 dan juga dapat digerakkan oleh switch nomor 3 ya. Berikutnya lagi, ya ini saklar tunggal, ya ini switch nomor 3, ya bentuknya semacam ini. Tadi udah disinggung sedikit, ini posisinya berada di pintu penumpang ya. Kemudian ada motornya, ya ini sebagai komponen utama dari sistem power window, ya bentuknya semacam ini ya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat tambah rumit lagi ya, sebetulnya sama dengan yang tadi, bedanya hanya ini untuk 4 pintu ya. Ini yang hanya satu switchnya ini untuk motor pintu sisi pengemudi ya, depan sebelah kanan ya. Dia hanya dapat digerakkan oleh switch ini ya, switch nomor 1. Sementara motor-motor yang lain ini bisa digerakkan oleh 2 buah switch ya. Nah, yang ini, yang di atas ini ya, switch nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 ini adalah central switch ya, yang terdapat pada pintu pengemudi, sehingga pengemudi bisa mengontrol, bisa menggerakkan semua jendela ya, baik yang di depan kanan, depan sebelah kiri ya, belakang kanan, belakang kiri, ini bisa digerakkan melalui central switch ini oleh pengemudi. Sementara switch-switch yang ada di bawah ini ya, switch nomor 5, nomor 6 dan nomor 7 ini yang terdapat di masing-masing pintu ya. Berarti ini depan sebelah kiri, ini belakang kiri dan belakang kanan ya. Kemudian di central switch ini juga kalau kita perhatikan di sini ada tombol lock switch. Bagaimana cara kerjanya nanti akan saya terangkan juga. Sekarang kita masuk ke cara kerja dari switch power window. Ya, kalau kita perhatikan bentuknya semacam ini. Ya, ini adalah yang switch tunggal ya, switch tunggal yang terdapat di pintu penumpang ya. Sebetulnya secara prinsip sama saja dengan yang ada di pintu pengemudi, hanya jumlahnya kalau di pintu pengemudi semacam ini ada 4 ya, sementara kalau di masing-masing pintu penumpang itu jumlahnya hanya 1 ya. Bentuknya semacam ini ya, ini bisa ditekan di kedua sisinya ya, sisi sebelah sini dan sisi sebelah sini, tapi tidak bisa ditekan secara berbarengan ya, artinya ditekannya secara bergantian ya. Anggap saja ini untuk yang up ya, untuk bergerak naik, ini yang untuk bergerak down gitu ya. Kemudian kalau kita lihat sisi sebelah bawah ya, ini ada 5 terminal ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya, ada 5 terminal ya. Kalau kita lihat ya, bagaimana cara kerjanya pada saat sebelum ditekan, gambarnya jadi seperti ini. Tadi terminalnya ada 5 ya, ada terminal B, terminal U, terminal EU, terminal ED dan terminal D ya. Ada 5, saya ulang lagi. B ini dari kata baterai ya. B dari kata baterai berarti ini terhubung dengan positif baterai. Kemudian U ini nanti yang menuju ke motor. U dari kata up ya, untuk naik berarti. Kemudian EU, E adalah massa, U artinya massa untuk U, massa untuk up ya. Kemudian ED, D dari kata down ya, dari kata down atau turun ini ya. Berarti D ini untuk menuju ke downnya motor. Kemudian ED berarti ini massanya down gitu ya, masanya yang untuk turun ya. Jadi menghafalkannya gampang ya. B baterai, U up atau naik, EU adalah masanya U, ED adalah masanya D, dan D adalah untuk ke motor yang arah turun gitu ya. Kemudian nanti ketika digerakkan ya, up atau down yang bergerak adalah yang berwarna hijau ini, atau kita sebut kontak point ya, kontak point. Pada saat standby belum ditekan posisi semacam ini, maka kontak pointnya keduanya ini mengarah ke tengah ya. U sekarang bertemu dengan EU, D ketemu dengan ED ya. Yang B ini belum ada yang terhubung ya. Ini B-nya masih nganggur, ini belum ada yang nempel, belum ada yang terhubung dengan terminal B ya. Kalau kita lihat tabelnya jadi semacam ini ya. Pada saat posisi off ya, posisi off, maka terminal yang terhubung adalah terminal U dan EU ya. Terminal D ketemu dengan terminal ED ya. Nah, ini pada saat posisi off. Sekarang perhatikan bagaimana kalau saat ditekan, up-nya yang ditekan ya. Saat up ditekan, maka perhatikan. Nah, ini ya, up-nya ditekan, maka sekarang terminal U ini terhubung dengan terminal B ya. Bagaimana dengan terminal ED? Nah, terminal D ini masih terhubung dengan terminal ED ya. Yang geser tadi yang ini ya. Kalau kita ulang, lihat, nah ini awalnya sebelum ditekan, nah ini
telah ditekan, ya. Ya, kontak poinnya berpindah, sekarang terminal U nempel dengan terminal B. Kita lihat tabelnya bagaimana. Nah, ini tabelnya pada saat up, ya, maka terminal yang terhubung adalah terminal B dengan terminal U, terminal D tetap terhubung dengan terminal ED. Ya, ini pada saat posisi up. Sekarang pada saat posisi down, ya, pada saat posisi down yang ditekan, nah apa yang terjadi? Nah, terminal D yang awalnya ini ya, awalnya semacam ini terhubung dengan ED, begitu ditekan, set begitu ya. Nah, sekarang terminal D terhubung dengan terminal B, nah, ya. Sementara terminal EU tetap terhubung dengan terminal EU. Kalau kita lihat tabelnya, ini seperti ini. Ya, pada saat posisi down, ya. Pada saat posisi down, terminal B terhubung dengan terminal D, ini ya, gambarnya B terhubung dengan terminal D. Kemudian terminal U tetap terhubung dengan terminal EU, ya. U terhubung dengan terminal EU. Nah, kemudian kalau kita rangkai, ya, kita gabungkan jadi semacam ini, ya. Kalau pada saat posisi off, ini off ya, belum ada yang ditekan, ya, kedua sisinya ini belum ada yang ditekan atau posisi standby, maka apa yang terjadi? Dua-duanya menuju ke tengah. U ketemu dengan EU, ya. D ketemu dengan ED, ini ya. Kontak poinnya mengarah ke tengah. Pada saat off, nah ini pada saat up, ya, maksud saya up atau naik, maka apa yang terjadi? Ya, terminal B ketemu dengan terminal U, terminal D ketemu dengan terminal ED. Ya, ini ya, terminal B ketemu dengan terminal U, terminal D ketemu dengan terminal ED. Ya, gambarnya seperti ini. Nah, pada saat tekan down, nah ya. Ya, pada saat down ini yang bergeser. Ya, sekarang yang ketemu siapa? Yang berhubungan adalah terminal B terhubung dengan terminal D, sementara terminal U, ya, tetap terhubung dengan terminal EU, ya. Pada saat down ditekan, terminal B terhubung dengan terminal D, terminal U terhubung dengan terminal EU. Nah, sekarang kalau kita tambahkan motor, ya, alirannya jadi seperti apa? Kok bisa nanti arah putaran motornya jadi bolak-balik gitu ya? Kadang searah jarum jam, kadang berlawanan arah jarum jam. Ya, sekarang kita tambahkan, kita rangkai, tambah motornya ada di sini. Ya, pada saat tidak ditekan atau posisi standby seperti ini ya, kita lihat. Ya, posisi saklarnya standby, belum ada yang ditekan. Nah, maka apa yang terjadi? Tidak ada arus listrik yang mengalir menuju motor listrik, ya. Ya, ini B-nya masih nganggur. Ya, kedua ujung terminal ini U dan D-nya motor, kalau kita lihat dua-duanya masih menuju ke negatif, ya, ke massa, sehingga tidak ada arus yang mengalir. Karena tidak ada arus yang mengalir, maka motor listrik ini ya tidak bergerak, ya, dalam posisi diam, ya, jendelanya tidak bergerak naik atau turun, ya, dia diam saja pada posisi semula. Ya, ini pada saat di standby, ya, atau tidak ditekan. Sekarang kalau up, nah, kalau up apa yang terjadi? Pada saat up ditekan, kalau kita lihat ini ya gambarnya, up ditekan, nah kontak poinnya sekarang geser, U ketemu dengan B. Nah, apa yang terjadi? Nah, terdapat aliran arus listrik. Ya, dari mana ngalirnya? Kita lihat dari terminal B, ya, menuju ke terminal U, ya. Ini kalau kita lihat menuju ke terminal U, kemudian menuju ke motor, ya, masuk dulu di terminal U, masuk ke dalam motor, keluarnya di terminal D, masuk ke D-nya switch, kemudian ke terminal ED, terakhir menuju ke massa. Ya, apa akibatnya? Ya, akibatnya ada arus yang mengalir. Ya, sekarang ada arus yang mengalir, ya, ada arus yang mengalir dari terminal U ke terminal D. Ya, ini ya, dari terminal U ke terminal D. Ya, kita anggap saja arahnya ke sana. Nih ya, maka nanti motor listrik akan berputar searah dengan jarum jam. Ya, karena motor listrik berputar searah jarum jam, maka nanti akan menggerakkan mekanisme penggerak, kaca jendela akan bergerak naik ke atas. Ya, sekarang arus listriknya mengalir dari terminal U menuju terminal D. Ya, tadi arah putarannya kita asumsikan dia searah dengan putaran jarum jam, maka nanti akan menggerakkan mekanisme penggerak jendela bergerak naik ke atas. Ya, kalau kita tulis di sini, ya, aliran arusnya dari terminal B menuju ke terminal U switch, ini ya, U switch-nya, kemudian masuk ke terminal U motor. Nah, ini ke terminal U motor, kemudian masuk ke motor. Ini ya, motornya.
kemudian keluar di terminal D motor, masuk ke terminal D switch ini ya, kemudian ke terminal ED switch ya, ini ED switch, dan endingnya terakhir ada di massa ya. Jadi motor ini dapat arus arahnya dari U menuju ke D ya, kita asumsikan maka motor akan bergerak tadi searah dengan putaran jarum jam, mengakibatkan mekanisme penggerak kaca jendela bergerak naik ke atas ya. Sekarang pada saat down yang ditekan, nah lihat pada saat down yang ditekan ya, ini bergeser, yang semula ketemu dengan ED sekarang D ketemu dengan siapa? Dengan B ya. Arus listrik mengalir. Nah, bagaimana ngalirnya? Kita lihat mulai dari terminal B ini ya, dari terminal B kemudian terhubung dengan terminal D ya, D switch, kemudian masuk ke D motor, kemudian keluar di terminal U, masuk ke terminal U-nya switch, kemudian ke terminal EU, dan terakhir endingnya menuju ke massa ya. Ini kalau kita lihat, nah arah arusnya sekarang terbalik ini ya, dari terminal D menuju ke terminal U ya. Kita asumsikan ini berputar berlawanan arah jarum jam. Karena ini berputar berlawanan arah jarum jam, maka nanti akan menggerakkan mekanisme penggerak bergerak turun ke bawah ya. Kalau kita tulis aliran arusnya seperti ini, dari terminal B ini ya, terminal B, kemudian ke terminal D switch, kemudian ke terminal D-nya motor, masuk ke motor, kemudian ke terminal U motor ya, menuju ke terminal U switch, kemudian terminal EU, endingnya terakhir menuju ke massa ya. Sehingga aliran arus listrik mengalir dari terminal D menuju ke terminal U. Nah, itu tadi ya, bagaimana saklar ditekan pada posisi up dan down. Sekarang kalau kita rangkai di sini ya, bagaimana aliran arus listriknya. Nah, ini adalah aliran arus listrik saat switch sentral ditekan. Switch sentral ini ya, switch 1 dan switch 2. Kita asumsikan dulu yang ditekan adalah switch 1. Ya, switch 1 yang di sini nih ya, switch 1 kita tekan. Oke, perhatikan switch 1. Nah, kunci kontak ini on dulu tadi ya. Nah, kita ulang. Oke, kunci kontaknya kita on kan. Nah, ini pada saat posisi ACC ini sudah terhubung gitu ya. Ini terhubung ya. Kemudian nanti ya, perhatikan switch nomor 1 posisi up gitu ya, ditekan dalam posisi up. Maka apa yang terjadi? Ya, listrik akan mengalir dari baterai lewat fuse melalui kunci kontak masuk ke terminal B. Dari terminal B kemudian ke terminal U saklar menuju ke terminal U motor. Nah, dari U motor ke terminal D ke terminal D-nya switch, kemudian ke ED, terakhir menuju ke massa. Ya. Apa yang terjadi? Arus listrik mengalir ya. Dari mana? Dari U menuju ke D. Ini ya arahnya. Ya, tadi arahnya ke sana searah dengan putaran jarum jam. Maka nanti akan menggerakkan mekanisme penggerak kaca jendela bergerak naik ke atas ya. Oke, itu ketika switch nomor 1 ditekan arahnya up. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah, kunci kontak di on kan kembali nih ya, posisi ACC ya. Sekarang switch nomor 2 yang akan ditekan, berarti untuk menggerakkan motor ya, power window yang berada di sisi penumpang. Nah, sekarang kita lihat ya, sekarang di posisi down, ditekan dalam posisi down ya. Apa yang terjadi? Nah, sama seperti tadi, arus mengalir dari baterai menuju fuse, kunci kontak, kemudian masuk ke terminal B. Ya, ini ya, dari terminal B menuju ke terminal D ya. Dari D nggak langsung ke massa, tapi kemana? Ke terminal ED-nya dulu, ED switch nomor 3. Kemudian dari ED nomor 3, switch nomor 3 menuju ke terminal D, baru menuju ke D-nya motor. Dari D-nya motor kemudian menuju ke terminal U-nya motor, kemudian ke terminal U-nya switch ya. Nah, ke terminal EU nggak langsung ke massa, tapi kemana? Naik dulu ke atas ke terminal U, switch nomor 2 nih ya, kemudian ke terminal EU, switch nomor 2, dan baru ketemu sama massa. Jadi untuk ketemu massanya ini muter-muter ya, dari switch nomor 2 ke switch nomor 3, masuk ke motor ya, kemudian naik ke atas, kembali lagi ke switch nomor 2, baru ketemu sama massa ya. Akibatnya apa? Ya, arus listrik mengalir dari mana? Masuk ke motor ini dari terminal D menuju ke terminal U ya. Kita asumsikan arahnya ke sana, ini berlawanan arah jarum jam. Putaran motor nanti akan bergerak berlawanan arah jarum jam, maka nanti akan mengakibatkan penggerak mekanisme penggerak
kaca jendela akan bergerak turun ya, kaca jendelanya akan bergerak turun. Nah, sekarang kalau kita coba lagi ya switch nomor 3 ya, switch nomor 3 yang ditekan up, apa yang terjadi? Sama seperti tadi, arus listrik bergerak ya dari baterai melalui fuse, melalui kunci kontak, set masuk ke terminal B. Ya, dari terminal B menuju ke terminal U, U-nya switch nomor 3, kemudian ke U-nya motor ya, masuk ke motor, keluar di terminal D motor menuju D switch, kemudian ke terminal ED ya, nggak langsung ke masa tapi ke atas lagi gitu ya, ke terminal D ya, kemudian ke terminal ED, terakhir baru menuju ke masa. Nah, sekarang berarti ada aliran arus listrik dari terminal U menuju terminal D. Ini arahnya ya. Kita asumsikan arahnya searah dengan putaran jarum jam ya, maka nanti akan menggerakkan motor penggerak ini akan menggerakkan mekanisme penggerak bergerak naik ke atas ya, sehingga kaca jendelanya juga akan bergerak naik ke atas. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Nah, ini untuk yang 4 jendela ini ya, 4 jendela, lihat ada 4 buah motor ya. Prinsipnya sama saja, hanya kalau tadi untuk 2 jendela, kalau sekarang tinggal ditambahkan ada 2 jendela lagi ya. Yang atas ini adalah switch yang terdapat pada pengemudi ya. Tadi sudah saya sampaikan, switch yang ada pada pengemudi dilengkapi dengan tombol lock switch gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada saat tombol lock switch ini ditekan? Nah, kalau kita perhatikan, ketika tombol lock switch-nya ditekan, nah ini terputus justru. Nah, ketika terputus, maka apa yang terjadi? Maka arus listrik yang menuju ke terminal 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ini terputus ya, tidak mendapat positif baterai. Nah, akibatnya apa? Ini nggak bisa bekerja. Motor power window yang ada di pintu-pintu penumpang ini tidak dapat bekerja. Nah, sehingga yang dapat bekerja hanya ini, satu ini. Nah, motor yang berada pada sisi pengendara ya, atau depan sebelah kanan ya. Nih ya, kalau kita lihat putus di sini. Ya, sehingga yang hanya bisa bekerja adalah yang switch nomor 1 yang untuk menggerakkan motor power window pada sisi pengemudi ya, atau depan sebelah kanan ya. Itu pada saat posisi di lock ya. Sekali lagi, ini adalah pada saat posisi di lock, yang hanya bekerja, yang bisa bekerja itu hanya switch nomor 1 untuk menggerakkan motor power window pada sisi pengemudi. Silakan diperhatikan tayangan berikut ini ya. Ini jendela belakang ini digerakkan melalui saklar yang ada pada pintu belakang. Kemudian di saat yang sama ya, supir juga menekan tombol untuk pintu kanan belakang, tapi arahnya berbeda. Kalau yang ini naik, supir tadi turun, akibatnya kacanya berhenti ya. Jadi arah berbeda ya, ini diulang ya. Ini naik, supirnya ini turun ya. Maka kaca akan berhenti bergerak. Ini kita sebut sebagai konflik gitu ya. Nah, kenapa bisa demikian? Oke, ini penjelasannya. Ya, aliran arus listrik saat terjadi konflik ya. Konflik itu tadi seperti tadi ya. Jadi kita anggap motor yang ini ya. Jadi di switch nomor 5 itu dinaikkan, sementara di switch nomor 2 diturunkan atau sebaliknya. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini ya, antara switch nomor 2 dan switch nomor 5. Ya, sehingga menyebabkan terjadi konflik sehingga motornya tadi tidak bergerak ya. Nah, coba kita lihat. Nah, di switch nomor 2 di up atau dinaikkan, sementara di switch nomor 5 diturunkan, down gitu ya. Ini terjadi konflik ya. Supirnya menggerakkan up, naik, sementara penumpangnya menggerakkan down, turun ya. Akibatnya apa? Tadi motor tidak bergerak. Kenapa? Kok jadi nggak bergerak? Berikut penjelasannya. Oke ya, kita lihat arus listrik ya, mulai dari baterai, melalui fuse, melewati kunci kontak ya, melalui lock switch. Ini lock switchnya tidak ditekan, artinya bisa dilalui arus listrik ya. Kemudian masuk ke terminal B. Dari terminal B ya, masuk ke terminal U di switch nomor 2, kemudian menuju ke terminal EU switch nomor 5 ya. Dari terminal EU menuju ke terminal U, kemudian menuju ke terminal U-nya motor, kemudian masuk ke motor ya, menuju ke terminal D-nya motor, kemudian dari terminal D motor ke terminal D switch nomor 5. Nah, sampai sini. Dari switch nomor 5 kemudian
Nah, arusnya tidak menuju ke ED ya, karena tadi ditekan down tadi oleh penumpang. Nah, tapi menuju ke terminal B, kembali lagi ke terminal B. Akibatnya apa? Tidak terjadi beda potensial. Ya, tidak ada arus yang mengalir menuju ke massa, tapi kembali lagi ke positif ya, sehingga kedua ujung U dan D dua-duanya sama-sama mendapatkan muatan positif. Inilah yang mengakibatkan motor power window ini tidak bekerja ya, tidak berputar. Jadi ketika terjadi konflik semacam ini tadi ya, switch nomor 2 dan switch nomor 5 digerakkan dengan arah yang berbeda, satu naik yang satunya turun, maka yang terjadi adalah motor power window-nya tidak bergerak ya. Demikian penjelasan saya terkait dengan konflik. Terima kasih. Ya, kita review kembali materi yang telah saya sampaikan tadi. Ya, pertama kita sudah mempelajari mengenai komponen-komponen sistem power window ya, mulai dari aki, baterai, kemudian fuse, kunci kontak, kemudian saklar ya, sampai dengan motornya ya, termasuk mekanisme penggeraknya. Ingat tadi ya, ada dua mekanisme penggerak, ada yang tipe regulator dan tipe yang menggunakan kabel ya. Kemudian kita juga sudah belajar cara kerja switch power window ya. Jadi di switch power window itu ada 5 terminal, terminal B, terminal U, terminal D, terminal EU, dan terminal ED. Ya, bagaimana cara kerjanya tadi sudah kita pelajari. Kemudian kita juga sudah mempelajari aliran arus listrik pada sistem power window ya, baik dari saklar master ya, atau yang dari pengemudi, maupun yang dari saklar di masing-masing penumpang. Berikutnya kita juga sudah belajar tadi bagaimana aliran arus listrik saat tombol lock ditekan ya. Jadi pada saat lock ditekan, yang bisa bekerja itu hanya jendela driver saja ya, sementara yang lain sudah tidak bisa digerakkan. Kemudian terakhir tadi kita juga sudah belajar bagaimana aliran arus listrik saat terjadi konflik. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.